Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Okta Fikriani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, perwakilan dari kelompok 8. Dan di samping saya ada Angelina Mahadewi, seorang MUA yang sedang menempuh pendidikan di jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon sebagai narasumber kita kali ini. Nah, terima kasih sebelumnya sudah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara kita kali ini. Nah, melalui wawancara ini saya ingin mengetahui bagaimana narasumber mengembangkan soft skill dan kreativitas sebagai mahasiswa sekaligus membagi waktu dan menjalani dua peran yang berbeda, tetapi sama-sama menuntut tanggung jawab. Nah, oke, langsung aja ke wawancaranya ya. Dan yang pertama itu, sejak kapan sih Anda itu mulai menjalani usaha sebagai MUA? Saya menekuni dunia MUA itu lebih tepatnya SMA kelas 1. Terus berlanjut sampai sekarang. Terus yang apa sih yang melatar belakangi Anda itu tertarik menekuni di bidang MUA ini di tengah kesibukan Anda kuliah? Sebenarnya saya menekuni dunia MUA itu berawal dari hobi. Lalu saya juga suka dimintain make upin teman-teman juga. Jadi saya lama-lama ini bikin peluang usaha aja ya. Dan saya juga pengen punya penghasilan. Oke, selanjutnya soft skill apa aja sih yang menurut Anda itu paling berkembang semenjak menjalani usaha sebagai MUA? Soft skill yang paling berkembang semenjak saya menjadi MUA yaitu cara berkomunikasi dengan klien, manajemen waktu, dan tanggung jawab serta kepercayaan diri. Menjadi MUA tentunya melatih saya untuk berkomunikasi dengan klien, terus juga mengatur waktu agar tidak telat di kerjaan. Lalu kepercayaan diri, gimana sih Kak bisa percaya diri dengan skill kita? Apakah menjadi MUA itu melatih sikap tanggung jawab dan profesionalisme Anda? Bisa dijelaskan? Ya tentu saja menjadi MUA itu melatih saya untuk menjadi profesional, bertanggung jawab, serta tepat waktu dalam pekerjaan karena berhubungan langsung dengan kepercayaan klien ya. Nah, dari mana sih biasanya tuh Anda mendapatkan ide-ide atau inspirasi dalam berkarya sebagai MUA? Inspirasinya sendiri biasanya dari sosial media, tren makeup, hasil karya MUA lain, dan tentunya kebanyakan itu request dari klien. Nah, bagaimana cara Anda itu mengatur waktu antara jadwal kuliah dan pekerjaan sebagai MUA? Saya mengatur jadwalnya itu kalau misalnya job, biasanya aku kabarin klien dengan saya prioritaskan kuliah dulu dibandingkan pekerjaan saya karena kan saya posisinya di sekarang ini udah mahasiswa, sedangkan MUA itu hanya kerjaan sampingan, jadi tetap harus mendahulukan ini kuliah. Ya. Jadi misalnya ada job itu aku cumanya di hari weekend kalau libur kuliah. Nah, misalnya emang bentrok banget sama jadwal kuliah, itu biasanya kan kalau MUA jam kerjanya itu mulai dari jam 3 pagi. Nah, selesainya itu di jam 6 atau jam 7 dan itu saya masih bisa berdampingan lah sama kuliah. Apakah Anda memiliki strategi khusus agar keduanya itu dapat berjalan seimbang dan lancar? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, strateginya yaitu mengatur waktu jauh-jauh hari. Nah, untuk tantangan apa aja sih yang paling sering Anda hadapi dalam menjalani peran sebagai mahasiswa sekaligus sedang berwirausaha sebagai MUA? Tantangannya sendiri itu sering bentrok ya sama jadwal kelas, sakit, sama emang benar-benar yang full ya kan dari pagi sampai sore. Nah, menurut Anda itu apakah kegiatan berwirausaha ini kan sebagai MUA nah berdampak pada prestasi akademik enggak? Menurut saya dari MUA itu tidak negatif ya di perkuliahan. Selagi saya bisa mengatur waktu, justru menjadi MUA itu menjadikan saya itu lebih bertanggung jawab pada tiga kuliah karena harus
diprioritaskan, yaitu juga bisa usaha. Nah, walaupun dapat uang, kan Ya tetap kuliah aja, karena kan repot penulisan dan fokus utama kita kan jadi mahasiswa. bagaimana respon dosen atau pihak kampus terhadap aktivitas wirausaha yang Anda jalani sekarang? Respon dosen sendiri Baik, baik dan tidak dosen yang negatif selagi bisa mengatur waktu dan tidak mengganggu akademik. Seluruh dosen yang selama ini ada di mata kuliah saya mendukung aja, tidak memberikan respon negatif atau tidak. apakah keluarga dan teman-teman memberikan dukungan terhadap kegiatan Anda sebagai MPAS? Saja support keluarga, teman-teman itu menjadi hal yang utama. Kalau tanpa support dari mereka, mungkin dari SMA sampai sekarang Kembang belum lah ya. berkembang. Tentunya mereka yang sangat membantu dalam proses saya menjadi berarti salah satunya ini ya. Berarti kalau seperti itu dukungan kayak itu tuh mempengaruhi ya karir Mempengaruhi Kakak? banget karena kan menjadi MWA itu bukan dilihat dari hasil make-upnya aja, tapi kan dari mental juga, gimana kita menghadapi klien yang berbeda-beda. Lalu juga kadang kan tidak semua orang suka dengan kalian kita, apalagi ada yang ngejudge atau ngomong Yang enak nggak enak lah gitu. Padahal kan hasil karya orang beda-beda. jadi percaya diri lah ya. Iya, benar. Dan kadang juga banyak klien yang datang itu dari Jauh-jauh gitu. enggak dari rekomendasi teman-teman terdekat rekomendasi, gitu. ya. Nah, itu salah satu yang disyukurin banget ya, Iya, ada pasti teman-teman lah. yang ngedukung gitu dan Nawarin gitu ya. nawarin jasa kita ke teman-teman yang lain. Nah, apa rencana Anda ke depannya nih terkait usaha MUA dan pendidikan Anda tadi? Tentunya untuk MOA sendiri ingin jadi lebih profesional, lebih Berkembang. berkembang juga, lebih dikenal banyak orang tentunya. Dan untuk pendidikan sendiri inginnya lulus tepat waktu, terus juga ingin balance lah dari MUA dan pendidikan yang sehingga depannya masih bisa Ya, berjalan beriringan tanpa bentrok ataupun meninggalkan salah satunya. Oke, menurut Anda itu seberapa penting sih mahasiswa itu mengembangkan soft skill-nya dan kreativitasnya sejak di bangku kuliah atau dari jauh-jauh hari seperti SMA atau Menurut saya mengembangkan soft skill itu sangat-sangat penting ya. Kalau bisa, kalau seperti saya punya bakat dikembangkan dari masa bangku di SMA atau kalau bisa dari SMP, kalau udah punya bakat kembangin karena itu bakal jadi bekal ya di dunia kerja. Karena di dunia kerja itu nggak bakal ditanyain cara detail materi yang kita dapatkan di bangku perkuliahan itu apa, tapi soft skill-nya apa sih yang kamu bisa, apa yang kamu dapat dari bangku perkuliahan, dari bangku sekolah. Karena kalau ntar di akademik aja itu kurang ya di dunia kerja. apa pesan dan saran Anda bagi mahasiswa lain yang ingin kuliah sambil bekerja seperti ya MA? Pesan saya, kalau ingin usaha atau memulai suatu karir, mulai aja dulu, jangan takut, jangan insecure, dan harus percaya diri. Karena nggak ada orang yang langsung besar. Semua orang yang sukses itu berawal dari nol. Yang penting kita berusaha, tetap konsisten, terus juga tetap tambahin kuliah karena pendidikan itu penting. Karena kan kita perempuan lah ya. Benar sekali nih. Jadi kita tuh perlu seimbangin antara skill dan pendidikan. Nah, dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peran sebagai mahasiswa sekaligus MUA itu memberikan banyak manfaat, terutama dalam pengembangan soft skill seperti komunikasi, manajemen waktu, tanggung jawab, profesionalisme, dan kepercayaan diri. Nah, meski banyak tantangan, keduanya itu dapat dijalani dengan baik selama kita bisa mengatur waktu, terus menetapkan prioritas, dan mengutamakan pendidikan. Nah, mungkin kesimpulannya dari wawancara tersebut seperti itu, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.